GKA Gloria yang terkasih di dalam Tuhan, GKA Gloria bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Karis mengadakan kelas katekisasi pranikah atau premarital class yang disingkat dengan PMC. Kelas akan diadakan pada bulan November 2021. Bagi jemaat sekalian yang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat, silakan mendaftarkan diri di kantor tata usaha gereja masing-masing atau bisa menghubungi Ibu Irene dari Perkumpulan Keluarga Karis. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 29 Oktober 2021 atau jika kuota sudah mencukupi. Segera daftarkan diri Anda masing-masing. Demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apapun keadaan kita, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa itu mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ada di luar kota, di luar negeri, ataupun yang baru pertama kali beribadah di channel ini, mari kita bersama-sama datang di hadapan Allah dengan kegentaran hati. Mari kita menyambut kasih-Nya yang lebih dalam dari samudera yang tersedia bagi setiap kita. Selamat beribadah, kiranya Tuhan melawat dan memberkati kita sekalian. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Tuhan telah mengundang kita untuk datang dan menyembah Dia. Ya Allah yang hidup, Raja atas segala raja. Mari kita datang dengan kegentaran hati. Kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk layak beribadah di hadapan Allah yang Maha Agung.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oleh karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah di hadapannya. Mari kita menyanyikan keagungan Tuhan kita. Karena ia layak menerima pujian yang terbaik dari engkau dan saya umat. Angkat hatimu, angkat suaramu bagi dia, Allah penyelamat kita. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagimu Tuhan, segala puji bagi karya yang dari Kalvari, Kalvari. Mulia bagi dia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
Betapa besar karya-Mu Tuhan bagi kami manusia yang kecil dan tiada bernilai. Oleh karena itu kami datang dengan rendah hati. Karena kami tahu siapa kami itu. Dan betapa Engkau Allah yang agung. Allah yang dahsyat. Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu indah. Mengundang dan menganggap kami layak untuk kami beribadah kepada-Mu. Suci, kuduskan setiap kami daripada segala celah. Kami di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dan keluarga kami melakukan dosa. Bahkan dosa-dosa yang tersembunyi. Kami datang, kami mau Tuhan membawa setiap dosa itu di hadapan-Mu. Basuh kami, sucikan kami, agar setiap kami dilayakkan untuk memuji-muji Engkau, menaikkan doa kepada-Mu, bertemu dengan Kau di dalam firman-Mu, hanya oleh anugerah dan pengampunan pendamaian Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Kami datang Tuhan dengan kegentaran hati, biar Engkau yang menjadi kemuliaan kami, Kau yang mengangkat kepala kami, agar kami layak muji meninggikan Tuhan lewat setiap detik di dalam ibadah ini. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, ubahkan kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh mengalami perubahan transformasi yang datangnya dari surga. Ini setiap kami Tuhan di hadapan-Mu, kami datang dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Bagi setiap kita yang datang di hadapan Tuhan membawa dosa kita dengan hati yang bertobat, Tuhan akan melayakkan kita, Tuhan akan memulihkan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Di tengah carut-marutnya kehidupan kita hari ini, sukacita surga itulah yang kita perlukan. May God grant us His joy and His love. Mari kita puji namanya dengan hati yang penuh syukur. Terima sukacita surga untuk kekuatan bagi jiwa kita. Sing to Him. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji namanya. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya Tuhan, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
penuhiku. Sing haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, sumber sukacita kita. Kepadanya lah kita dapat datang membawa segala kehidupan kita, segala pergumulan kita, segala kesulitan yang kita alami. Ialah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Mari kita datang memuji Dia. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Dia menghapus segala dosa kita. Dia segalanya. Dia pemulih hidup kita. Oh, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Yes Lord. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Panggil Dia, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Call His name, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yesus, Engkau anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kami, dan Kau sekarang duduk di atas tahta kemuliaan. Hanya oleh anugerah dan karya-Mu itulah kami boleh datang di hadapan Bapa
sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh karena itu kami membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap pergumulan kami di dalam keluarga kami, setiap pergumulan kami di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Engkau tahu Tuhan, bahkan sebelum kami membuka mulut kami untuk kami mengeluh, Engkau tahu. Ajar kami untuk tunduk di bawah kekuasaan Tuhan dan kedaulatan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berjalan, artinya kami belajar untuk percaya bahwa kami punya Bapa yang baik. Dan bukan hanya baik, Engkau berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kami umat-Mu di tengah segala jeritan kami. Kau mendengar jeritan Israel, kau membebaskannya dari tanah Mesir. Kau mendengar jeritan kami hari ini. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Kami berdoa agar Tuhan yang boleh membangkitkan dan memulihkan bangsa kami. Perekonomian yang terpuruk oleh karena pandemi, kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan. Dalam kuasa-Mu kami mempercayakan bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa Tuhan, tengah-tengah segala keadaan tidak ideal, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap menumbuhkan iman, Tuhan tetap memakai setiap pelayan-pelayan-Mu untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Kami berdoa untuk setiap majelis baru yang telah terpilih Tuhan untuk periode mendatang. Kami berdoa Tuhan. Mereka pun sama Tuhan, manusia biasa, oleh karena panggilan Tuhan mereka berkata iya. Karena Tuhan Kau yang menambahkan kekuatan, menambahkan hikmat, menambahkan iman di dalam menjalani panggilan yang telah Tuhan beri. Beri mereka hikmat membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Yang berarti Tuhan yang memanggil. Engkau yang akan memampukan. Engkau akan menemani selangkah demi selangkah. Ini doa dan seru kami Tuhan. Kami menyatukan doa ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Alkitab adalah kisah Allah yang mengasihi kita manusia berdosa. Mari kita menyambut firman Allah yang ajaib dengan hati yang terbuka. Menyambut kisah kasih Allah bagi setiap kita, bagi engkau dan saya. Firman Khalik semesta, ajaib firman-Nya yang hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang
menyampaikan kurnia ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah kembali. Sebelum mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa, mohon pimpinannya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun, memimpin kami mengerti firman-Mu. Inilah doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 108 atau 108 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bila mana saudara siap, mari kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyimpan firman dan melakukan dalam kehidupannya. Percayalah itu. Amin saudara. Baik, hari ini kita akan memikirkan bersama-sama satu tema dari Mazmur ini tentang kesiapan hati Daud dalam menghadap hadirat Tuhan. Nah saudara, dunia kita itu juga dikenal sebagai dunia minimalis ya. Jadi tidak asing bagi kita ya. Baik dari dunia seni, arsitektur, ya, estetik, ya, baik interior maupun eksterior. Saudara mengekspresikan semangat minimalis ya. Sebetulnya apa sih semangat atau filosofi dari minimalis itu? Ya, menurut seorang yang namanya Richard Holloway, dia mengatakan ya simplicity, ya clarity atau singleness begitu. Jadi semangat minimalis itu sebetulnya adalah kesederhanaan, ya jelas, ringkas begitu, ya praktis, tidak rumit begitu saudara. Walaupun simplicity, tapi good looking loh saudara, enak dipandang ya, bisa dinikmati atau di enjoy. Nah, saudara perhatikan gambar rumah interior ini ya, ada dua gambar ya. Gambar yang pertama itu mungkin tampak minimalis ya, tampak minimalis dan kita melihat ya tentu lebih sederhana, lebih ekonomis ya, praktis tapi tampak modis juga ya saudara ya. Nah, kalau non minimalis kelihatannya lebih kompleks begitu ya. Gambar yang kedua itu lebih mewah, lebih costly saudara, lebih mahal sedikit kesannya begitu. Nah ya. Nah saudara, pertanyaan saya berikutnya, apakah ada tubuh minimalis? Ya, atau wajah minimalis ya. Tapi secara eksplisit tidak ada ya. Wah ini tubuhnya minimalis ya, ini non minimalis. Ya, enggak begitu ya. Tapi secara fashion ya, ada saudara ya, misalnya di make up, dunia make up atau tata rias, agak simple, agak soft ya make upnya begitu ya. Demikian juga gaun pengantin atau kostum minimalis ada ya. Ya mungkin seperti jas saya ini lebih minimalis begitu ya saudara ya.
Nah inilah yang kita lihat bahwa ada dunia minimalis ya yang sifatnya hanya secara lahiriah ya atau secara fisikal atau materia begitu saudara. Nah pertanyaan saya juga yang berikut adalah apakah ada orang Kristen minimalis? Pertanyaannya lucu ya. Nah kalau ada orang Kristen minimalis berarti ada iman minimalis. Bukankah demikian saudara? Kalau ada iman minimalis berarti ada ibadah dan pujian minimalis. Betulkah demikian saudara? Nah, konsep minimalis itu sebetulnya hanya efektif untuk yang bersifat materi, bersifat lahiriah, fisik atau non esensial. Ya, tapi hal-hal yang esensial seperti kalau saudara membangun suatu bangunan fondasinya, dikurangi materinya, dibuat minimalis, dibuat ekonomis begitu ya. Bangunan itu cepat roboh saudara. Quality fondasi itu harus dipertahankan. Ya, mana yang esensial, mana yang non esensial, itulah yang perlu kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini. Nah, setelah kita membaca Mazmur 108 ini ya, kita akan melihat semangat dari Daud itu bukan semangat minimalis, tapi non minimalis saudara. Maksudnya apa ini saudara? Ya, kalau kita melihat Mazmur Daud ini, dia sangat menekankan hakikat atau bobot Allah, kebesaran Allah, keagungan dan kemuliaan Allah. Karena itu ketika Daud bersyukur, ketika dia memuji dan beribadah dengan kesungguhan hatinya. Jadi bukan asal-asalan. Itu sebabnya Daud disebut a man after God's own heart. Daud mendapat perkenanan di hadirat Allah. Karena Daud mengerti isi hati Allah. Ia tahu bagaimana menyenangkan hati Allah. Saudara, tema Mazmur 108 itu adalah ucapan syukur Daud. Ya, syukur terhadap pertolongan dan perbuatan Allah. Jadi intinya Allah harus dimuliakan, ditinggikan melalui ucapan syukur, ibadah dan pujiannya. Nah, kalau kita melihat kesiapan hati Daud yang pertama ini menggetarkan hati kita saudara. Demikian mengatakan, hatiku siap ya Allah. Wah, saudara berani gak saudara berkata demikian di hadapan Allah? Hatiku siap ya Allah. Nah, untuk melihat terjemahan lain ya, saya mencoba untuk tampilkan supaya kita bisa lebih melihat bagaimana maksud sikap hati dari Daud ini. Terjemahan yang kedua adalah hatiku teguh. Ya, terjemahan yang ketiga adalah hatiku telah tersedia. Ya, hatiku mantap begitu saudara. Jadi beberapa terjemahan itu memperjelas sikap hati Daud ketika dia menghadap Allah. Untuk menggambarkan bahwa Daud itu benar-benar siap menghadap hadirat Allah. Jadi encounter dengan Tuhan. Ya, jadi bukan main-main saudara ya. Jadi karena dia menghadap Allah ya, maka dia harus dengan sungguh hati. Nah, bagaikan imam besar saudara, ketika dia dapat giliran masuk ruangan Maha Kudus. Wah, itu seriusnya bukan main ya. Itu kesiapannya benar-benar ya. Karena menghadap hadirat Allah ya. Kalau bahasa Mandarin dia bilang tuh can can cincing ya. Dengan takut dan gentar menghadap Allah. Jadi tidak ada asal-asalan ya. Barangkali saudara ketika beribadah ya di teras begitu ada orang lewat terus awe-awe saudara, terus saudara diajak ngobrol, saudara tinggalkan perangkatnya, saudara tinggalkan ibadahnya lalu ngobrol, udah itu diajak ngopi, lupa saudara, itu artinya nggak serius, itu nggak siap hati menghadap hadirat Allah. Bagaimana saudara dan saya selama ini kita harus belajar sesuatu dari Mazmur Daud. Nah, kalau saudara melihat Arjudan ya menghadap jenderal, bagaimana ya sikapnya itu betul-betul hormat dan siap. Demikian juga kalau kita melihat barisan militer ketika
ada komandan ya memerintahkan mereka siap tegak. Begitu kan saudara? Itu tandanya bahwa mereka itu nggak bisa mengalihkan perhatian tempat yang lain. Ya, hanya satu-satu fokusnya mereka menghadap komandan atau jenderalnya saudara. Itu yang mau digambarkan oleh Daud. Ketika kita menghadap hadirat Allah, harus betul-betul menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Nah, kesiapan hati Daud ketika dia memuji Tuhan itu betul-betul 100%. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. With his utmost being, dengan seluruh keberadaannya, kekuatan batinnya dan jiwanya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu terjemahnya, I will sing and give praise even with my glory. Dengan segala keberadaan, hakikat dan kemuliaan kebanggaan diriku. Ku berikan seluruhnya untuk Tuhan. Jadi nggak ada yang sambilan atau kosong, ya buat ngobrol, ya buat nyamil makanan, ya baca sambil kerja, sambil nonton ibadah atau ikut ibadah. Nggak ada saudara, itu full konsentrasi, full untuk Tuhan. Tidak ada yang dikosongkan, disediakan, disisihkan untuk yang lain, tidak ada. Hanya satu-satunya fokus untuk Tuhan. Nah saudara, kita juga harus apresiasi ya. Setiap minggu liturgis ketika dia memimpin pujian, nyanyian buat kita. Nah saudara perhatikan, liturgis itu kalau dia memimpin, dia menyiapkan nyanyiannya sedemikian rupa. Ya, jadi bukan on the spot. Mungkin sudah seminggu 2 minggu yang lalu. Jadi mau nyanyi apa ya, ayatnya yang keberapa, mau diulang ya atau mau diceritakan, ditekankan, itu ada persiapan hati. Jadi alangkah indahnya kalau kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan di rumah dimanapun juga, kita juga punya attitude, sikap siap seperti itu. Karena itulah yang diinginkan dan diajarkan oleh Daud kepada kita. Kenapa nyanyian itu tidak menjadi indah dan menjadi berkat bagi kita? Kita selalu menyalahkan orang lain yang memimpin atau situasi kondisi. Karena kita sendiri tidak siap menghadap hadirat Tuhan. Baik pada waktu kita menyanyi, baik pada waktu kita berdoa, baik pada waktu kita ibadah. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita apa? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang Tuhan kehendaki adalah menghadirkan totalitas kita. Dimulai dengan hati. Sebab hati adalah pusat hidup kita. Saudara coba perhatikan. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Ya, ibadah Israel itu dibenci Tuhan. Karena hatinya absen. Mereka tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh saudara. Karena itu Tuhan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, hanya sebatas lahiriah itu saudara. Saudara jangan sampai ibadah kita, nyanyian kita ditolak Tuhan. Karena absennya hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar dari Daud. Selalu siap hati menghadap Tuhan. Teguh dan mantap di hadapan Tuhan. Memang saudara, ibadah online, ibadah virtual. Ini banyak godaan dan godaannya sangat besar sekali. Karena itu firman Tuhan hari ini disampaikan untuk mengingatkan kita. Supaya kita tidak lengah, supaya kita tahu kita selalu siap hati menghadap hadirat Tuhan. Dimanapun juga, ya di teras, di ruangan yang kecil, tempat dimanapun juga. Kita harus selalu siap menghadap Tuhan. Kita tidak bisa saudara,
sambil ibadah online di virtual itu ya sambil makan, sambil kerja, atau enggak siap. Ada yang ibadahnya seenaknya, pokoknya dia siapnya dia buka ya. Bukankah ibadah kita ada ketentuan jamnya, saudara? Coba kita ikuti bersama-sama. Ibadah bersama-sama, lain semangatnya sama-sama, rohnya bersama-sama, kehadirat Tuhan bersama-sama. Kalau kita betul-betul ibadah, pasti kita siapkan hati itu kan. Jamnya begitu kan, saudara. Ada gangguan apapun juga kita tidak hiraukan, karena kita siap. Siap, hatiku siap ya Allah. Ya Allah, hatiku siap. Nah itu harus kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita. Saudara, kadang saya perhatikan waktu ibadah, jam ibadah ya, ada orang send WA, send gambar atau jawab itu jawab ini. Selama 1 jam ibadah itu kerjanya baca WA, jawab WA, send WA. Bisa enggak kita belajar untuk kosongkan 1 jam itu? Tidak ada sesuatu abstraksi pun juga, gangguan-gangguan. Kita singkirkan. Belajar dari itu. Kalau kita tidak belajar itu kita gagal. Kita tidak bisa mengatakan seperti Daud. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap ya Allah. Tapi sebagian jemaat saya salut. Ya, mereka sebelum jam ibadah dimulai. Mereka sudah waiting. Tunggu di sana. Tek, 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 tek sudah masuk. Saya salut. Bahkan mereka dari awal ibadah sampai akhir. Itu penting sekali. Jangan sampai kita itu ibadahnya ganti-ganti channel. Where is your heart? Di manakah hatimu? Daud mengingatkan kita, menyadarkan kita. Karena itu Daud berkata, bangunlah jiwaku, aku hendak membangunkan fajar. Wow, itu tidak gampang untuk membangunkan fajar, itu adalah kekuatan alamiah, nggak bisa dibangunkan oleh siapa. Tapi itulah gambaran Daud, seseorang yang siap hatinya di hadapan Allah. Ada kekuatan rohani yang luar biasa, bagaikan membangunkan fajar. Semua alat yang mati juga dipakai untuk membangunkan. Demikian saudara, kalau kita di rumah dimanapun juga ada kesiapan hati. Bukan saja menggairahkan diri kita, juga menggairahkan orang lain, menjadi contoh teladan bagi anak cucu kita. Beribadah dengan siap hati. Itu kekuatannya, itu berkatnya, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita bisa melakukan setiap saat kita ibadah online, virtual maupun juga persekutuan dimanapun juga. Tuhan berkati ya. Bagian yang kedua kita pelajari adalah, di sini kita melihat bahwa Daud sangat concern tentang kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Menghadirkan kemuliaan bagi Allah. Ya, di ayat yang ke-5 dan ke-6 di sana dikatakan apa? Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara, ketika kita membaca Mazmur, entah itu waktu responsif atau untuk liturgi, kita hanya tahu bahwa kedengaran ayat ini bagus dan kita senang membacakannya. Tapi kita belum menghadirkan kemuliaan Allah secara nyata. Itu yang belum. Kita hanya sebatas mengagumi dan mengetahui. Dan apakah Allah merasakan kemuliaan itu buat kita. Dan Daud menyadari Allah telah menyelamatkan dia secara personal. Dan dia juga bersyukur bahwa Allah telah memberikan kemenangan bagi umat Israel. Atas orang Kanaan, Moab, Edom, dan Filistia. Ini adalah perbuatan yang besar, yang spektakuler, yang supernatural. Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Sekalipun Daud punya tentara yang berlaksa-laksa. Tidak mungkin. Karena itu Daud bisa merasakan betapa agung dan besarnya Allah telah menolong mereka mengatasi seluruh suku-suku
bangsa atau musuh-musuh yang melawan mereka. Tanpa ada effort usaha apapun juga telah dilakukan. Saudara tahu tentang urusan Amerika dan Afghanistan. Saya pernah membaca bagaimana Amerika itu sudah 20 tahun lebih usaha effortnya ya di bidang politik untuk bagaimana membantu Afghanistan. Katakan 20 tahun lebih. Saudara bayangkan 20 tahun lebih itu dia habiskan berapa? Itu senjata, alat apa saja ya. Kira-kira di situ ditulis ya, dirupiahkan 32.500 triliun selama 20 tahun habisnya. Belum lagi korban jiwa dan yang lain-lain. Tapi apa yang didapatkan? Hasilnya apa? Akhirnya kembali kepada dikuasai oleh Taliban. Kalau kita melihat ekspresi dari Daud, ketika dia membuat Mazmur ini, dia sungguh-sungguh menghayati, merasakan God is great. Allah itu betul-betul awesome, besar, luar biasa. Jadi kemuliaan, keagungan Allah itu mengatasi langit dan seluruh bumi. Artinya kemuliaan, keagungan Tuhan itu tidak boleh direndahkan, dilupakan, dilecehkan. Dan harus diketahui seluruh umat manusia melalui kehidupan ibadahnya. Baik waktu dia menyanyi, waktu dia bersyukur, waktu dia melayani Tuhan. Itu punya bobot kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat semangat dari Daud itu, dia bukan semangat minimalis. Dia benar-benar sangat menekankan ya esensi hakikat Allah yang tidak boleh diminimaliskan. Keagungan kemuliaannya itu harus dikembalikan kepada Tuhan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilupakan dan asal-asalan. Saudara perhatikan Mazmur 117 ya. Mazmur 17 adalah Mazmur yang paling pendek di antara Mazmur. Cuma 2 ayat, tapi saudara perhatikan ya ayat itu bobotnya luar biasa ya, tidak minimalis loh saudara ya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkan Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan. Saudara, ini sebagai tanda semangat ya dari Mazmur 17, walaupun pendek singkat tapi di situ implikasinya luar biasa ya. Untuk mengingatkan, hei jangan lupa ya kemuliaan kebesaran Tuhan ya. Megahkan ya, megahkan. Oh, di sini dikatakan megahkan artinya besarkan Allah. Ya. Inilah tugas kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh meminimaliskan keagungan kemuliaan Tuhan. Kita harus membesarkan, harus menyebarkan sampai setinggi langit dan seluruh bumi. Tidak ada tempat yang kosong, tidak ada tempat space yang kosong, tidak ada kemuliaan dan keagungannya. Itu maksudnya dari seluruh kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, pelayanan kita, seluruhnya saudara harus ada muatan, keagungan, kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita kadang ini ya, coba kita melihat nyanyian yang simple ini ya. Mungkin yang paling gampang itu nyanyian kemurahan. Ya, dari hidup. Ini bisa dibikin begitu simple gitu ya. Ya istilahnya kayak minimalis begitu ya. Cuma 3 ayat. Bisa dibikin 2 baris saja ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu kan diulang ya. Kemurahan-Mu itu enggak usah ditulis begitu ya. Bawa lidahmu ya. Memuji Engkau. Lalu baru diulang lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya. Jadi ulang lagi ya. Cuma bikin 2 baris saja sudah bisa. Ya, meskipun simple seperti ini.
Kita harus menyanyi dengan hati. Kalau menyanyi dengan hati, walaupun lagu yang simple itu bisa membawa kekuatan. Tapi kita terjebak. Karena lagu ini terlalu simple, jadi tidak ada effortnya. Beda dengan lagu, besar setiamu, ya. Itu membutuhkan effort. Yang membutuhkan usaha kesungguhan nyanyi. Kalau saudara malas-malas nyanyi, nyanyian itu enggak jadi saudara. Ya, kadang kita terjebak juga. Karena nyanyian yang begitu besar agung kita enggak mau nyanyi. Karena kita merasa repot, enggak susah nyanyi. Tapi sebetulnya itulah bobot yang Tuhan inginkan. Esensi-esensi rohani itu tidak boleh diminimaliskan. Kita harus belajar dari semangat Daud yang sangat menekankan esensial. Yang esensi yang baik, yang benar, yang baik. Nah saudara lihat contoh keyboard ya, keyboard sama pipe organ begitu ya gambarnya. Nah keyboard itu semua bunyi musik itu ada di situ. Dikemas sedemikian rupa. Ya, dari yang bisa ditabu, digendang maupun dari string ya, atau dari tiup begitu ya. Semua alat musik bunyinya ada di keyboard ya, disederhanakan, disimpel. Ya enak ya, ya itu juga keyboard boleh dikatakan minimalis ya, bisa dibawa-bawa, gampang, enteng, ringkas begitu. Dan kalau kita mau pakai pun enak, gampang begitu kan. Dan saudara perhatikan keyboard yang dikemas sedemikian rupa itu bisa dimain dengan satu jari. Ya, kalau udah setting tinggal ditekan satu deh. Satu jari pun bisa. Ya, sambil santai bisa. Nah, itu bisa terjebak karena kita melakukan kurang effort. Ya, karena tidak perlu menuntut teknik. Ya, jadi sangat simple. Beda kalau saudara melihat pipe organ. 10 jari mainnya. 2 kaki. Gak ada tempat yang nganggur. Harus effort, harus usaha. Tidak ada yang nganggur. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau memang di gereja itu pas sudah ada pipe organ, kita ganti dengan keyboard yang seperti ini. Saya pikir gak pantas ya. Kita melecehkan Tuhan sendiri atau diri kita sendiri. Kita tahu bahwa itu satu bobot yang bisa mengangkat kemuliaan Tuhan. Suaranya yang menggelagar. Tapi kita gantikan keyboard. Nah kecuali nggak ada apa boleh buat. Karena saudara pergi satu gedung memang nggak ada. Go ahead silakan karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau sengaja kita menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kesederhanaan, dengan minimalis dan esensinya hilang. Itu bukan semangat Daud. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memimpin kita. Kita harus tahu bagaimana mengucap syukur di hadapan Tuhan ya senantiasa. Itu Daud tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan ya. Karena kasih setianya mengatasi langit. Seperti ini dikatakan malam syukuran dari tim Satgas ya. Kami di Pacar sama penyintas-penyintas ketika mereka kesaksian. Tidak ada satupun yang tidak mengucap syukur kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua mengekspresikan ucapan terima kasihnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Wah saya melihat ketika mereka mengucap syukur bagaimana Tuhan itu menolong mereka bebas dari COVID, sembuh dari COVID. Oh saudara yang dikasih. Demikian juga Daud yang merasakan. Jadi kita tidak boleh mengurangi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Karena itu saudara, saat kita mengucap syukur, saat kita beribadah dan memuji Tuhan, kita harus menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ya, dan itu akan mendatangkan keagungan dan berkat bagi kita. Saudara di dalam perjanjian baru itu bicara tentang kemuliaan itu doksa atau doksologi biasanya. Nyanyian itu adalah untuk memuliakan Allah. Nah dalam ibadah online ada sebagian jemaat tidak menyanyi doksologi saudara. Dianggap tidak penting. Nah, ini sikap yang harus diperbaiki. Jadi setelah khotbah terus hilang. Tek left semua. Nggak boleh begitu saudara. Saudara pernah lihat konser. Ya konser piano atau konser piano concerto. Itu setelah selesai konser. Itu orang yang datang tuh begitu banyak. Gak mau pulang saudara, udah selesai boleh pulang, gak mau pulang. Mereka malah tepuk tangan, bahkan mereka standing ovation.
Memberikan aplaus sambil berdiri, menghormati, menghargai tampilannya yang luar biasa, saudara. Sudah boleh pulang, tetap tidak mau pulang. Berdiri, memberikan tepuk tangan. Tapi bagaimana dengan ibadah sebelum selesai kita sudah pulang? Kita tidak mengembalikan kemuliaan Allah. Kita mulai dari hormat diberi, ya, hormat diberi. Tapi kita tidak ending dengan puji Allah Bapa Putra, hilang. Kita tidak mengembalikan. Kita mulai dari hormat diberi, kita harus selesaikan dengan puji Allah. Di tempat yang maha tinggi, kita kembalikan kemuliaan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Daud semangatnya. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan di dalam ibadah seluruhnya apa yang kita lakukan. Apakah waktu itu ada solo, ada vokal group, ada paduan suara, persembahan saya, khotbahnya yang menarik atau bagus atau tidak. Semuanya harus dikembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya nyanyian terakhir itu dinyanyikan puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Kita kembalikan segala kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin, amin. Kiranya Tuhan menolong kita memperbaiki sikap hati kita ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Saya percaya engkau pasti akan diperkenankan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kiranya engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah kami boleh memperbaiki kehidupan kami, sikap kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Daud yang sangat menekankan hal-hal yang esensi, hakikat, dan kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tak tangguh, ku mulangkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam sayap-Mu, Bapa terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tak
sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja atas hidup kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari puji rahmat Tuhan yang indah atas hidup kita dengan penuh syukur. Rahmat Yesus yang indah hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah. Pujilah. Bait yang kedua. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Yes Lord. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah. Pujilah. Mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa.
Engkau Tuhan layak menerima sembah puji yang tertinggi dari kami umat-Mu. Kami tidak berlayak, namun Engkau menyelamatkan kami. Engkau membangkitkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami di hadapan-Mu saat ini menyerahkan bukan hanya uang kami, tapi seluruh hidup kami yang telah menjadi milik-Mu. Untuk kami pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan menerima hidup kami yang kami bawa di hadapan Tuhan dan altar-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memakai setiap kami. Berkati setiap uang yang telah kami kumpulkan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Berkati setiap orang yang mengelola Tuhan, beri hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa membawa semua persembahan uang dan hidup kami kepadamu, Raja atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.